Shalom saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita sudah meninggalkan bulan Maret dan kita masuk di bulan yang baru. Luar biasa, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kita sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Siapkah Bapak Ibu untuk memuji menyembah Tuhan, bersyukur, dan hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di awal bulan, saya terlalu percaya ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih banyak Tuhan, kami ada sampai hari ini, semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu buat kami. Kami anak-anak-Mu mau beribadah di minggu yang pertama awal bulan ini. Mari Bapa di surga, pimpin kami, urapi kami semua Roh Kudus, dimanapun kami ada, ketika kami mengangkat tangan, ketika kami memuji menyembah, kami percaya Engkau hadir, melawat kami, memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau menyembah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan yang sangat baik. Terima kasih banyak. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah. Haleluya. Bapak Ibu yang siap beribadah, sama-sama bilang amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, terlalu baik ya Bapa. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan. Engkau sungguh baik dan amat baik Tuhan Yesus. Oh, ralabaya raboshanda. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami agungkan. Oh, ralabasya kata karalabaya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat kedua tangan, bilang buat Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tangan, bilang buat Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersyukur menyembah Tuhan. Di hari Minggu yang pertama ini, mari sembah Tuhan. Kasih pujian penyembahan baginya. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah, diagungkan ya Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Katakan kepada Yesus, Tuhan Kau baik, Kau sungguh baik, amat baik Tuhan. Oh, ralabo shanda ralabo. Terima kasih, segala hormat, segala pujian hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Oralabaya rabosha. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Oh, haleluya. Syaralabata karalaba.
Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, dahsyat dan berkuasa dulu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Saat kami menyembah, kuasa-Mu memenuhi kami, menyembuhkan kami yang sakit, mengangkat kami yang jatuh, memulihkan keadaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita yang semua siap untuk memuji-muji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya saat kita nyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan yang musik. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan kita. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mu Tuhan, Tuhanlah kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh,
Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua. Shalom saudara. Sebagai manusia, tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya,
Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini dalam hadirat Tuhan, kita memuji-puji Tuhan.
Dia Allah yang dahsyat berkuasa. Amin saudara. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih banyak Tuhan. Bahwa kami terus di hadirat-Mu Tuhan. Terus kami pandang wajah-Mu. Sebab kami percaya ketika kami terus di hadirat-Mu, kami memandang wajah-Mu, kami menerima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalaba. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Danlah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari angkat kedua tangan, bilang buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau pertolongan kami. Amin saudara. Katakan buat Tuhan, Engkau pertolongan kami. Mataku selalu memandang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Oh ralabasya kata karabaya rabasyanda. Sampaikan firman-Mu, kehendak-Mu buat kami yang ada di hadirat-Mu. Yang menanti-nantikan, Engkau menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami di hadirat-Mu, Engkau berbicara banyak kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Oh ralabasya kata karalabaya rabo. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang membuat kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu.
Terima kasih untuk pengurapan yang membuat kami semakin cinta mengasihi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Abah, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pengurapan-Mu bagi kami semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, dan juga akan masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan dimanapun kita berada, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, biasa minggu pertama setiap bulan, mari kita dengar firman Tuhan yang akan menuntun kita ke depan, bulan-bulan ke depan atau hari-hari ke depan. Ada berapa banyak yang rindu untuk diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari hari ini saya akan berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana cara kita, hidup kita untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Nah, saya percaya hari-hari ini banyak di luar sana kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Ya, persoalan, masalah, dan mungkin juga akan doa-doa pergumulan Bapak Ibu yang hari-hari ini kita lagi nantikan pertolongan Tuhan, nantikan jawaban Tuhan. Saya percaya semua kita pasti menantikan hal itu. Yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, angkat tangan lalu bilang amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya gitu ya? Sikap kita gimana? Nah mari kita lihat di Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Nah Bapak Ibu, saya baca untuk kita semua ya. Nah ayat yang ke-26 dikatakan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mau menanti pertolongan Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh menanti pertolongan Tuhan, firman Tuhan bilang begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baik nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, diam, kita nanti pertolongan Tuhan. Saat Bapak Ibu dan saya nantikan pertolongan Tuhan, mari kita diam. Karena firman Tuhan bilang, baik adalah baik. Adalah baik nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, diam artinya, saya bisa kasih arti kita sabar. Ya saudara ya, kita tenang, diam, tenang. Baik untuk kita nanti pertolongan Tuhan. Gak macam-macam, gak cari jalan macam-macam. Kita tenang, kita sabar, kita diam. Saya percaya ketika Bapak Ibu dan saya diam, gak banyak bicara, gak banyak ngoceh, gak banyak ngeluh. Sabar, punya pengharapan kepada Tuhan. Punya hati yang terus bersyukur sama Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, ketika kita nantikan pertolongan Tuhan dengan diam, dengan sabar, dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Nah, Roma pasal 5 ayat yang ke-5 kita lihat di sana ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-5 bilang begini. Dan pengharapan kita, pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita nantikan pertolongan Tuhan dengan diam, dengan sabar, ya, punya pengharapan. Firman Tuhan bilang begini, tidak pernah
mengecewakan kita. Tidak pernah mengecewakan kita yang berharap di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang ada memimpin Bapak, Ibu, dan saya setiap hari. Sehingga Roh Kudus buat kita tenang. Amin saudara, kita diam. Kita nggak banyak ngeluh, nggak banyak menggerutu. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki buat Bapak, Ibu, dan saya. Saudara, mari kalau nanti pertolongan Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan diam, sabar, tapi tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Karena kasih Allah sudah ada dalam hidup kita. Amin saudara. Yang kedua, ketika kita mau nantikan pertolongan Tuhan, mari kita berkata Mazmur 62 katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita baca ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya keselamatanku. Tuhan buat keselamatan, memberikan keselamatan, pertolongan, membuat kita, Tuhan kasih cara-cara untuk menolong kita itu luar biasa. Dekat dengan Allah. Untuk nanti pertolongan Tuhan, dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saya akan rasa tenang. Saudara, ketika kita di dalam hati kita, posisi kita, hati kita itu tenang sama Tuhan. Luar biasa. Amin saudara. Mari bawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu pasti mengalami itu. Saya mengalami itu dan saya percaya Bapak, Ibu juga mengalami itu. Mari firman Tuhan katakan di Yakobus pasal 4 itu. Yakobus bilang begini, mendekatlah kepada Allah. Maka ia akan mendekat kepada kamu, kepada kita semua. Mari bawa hidup kita untuk kita kepada Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Kapan punya waktu dengan Tuhan? Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhan akan mendekat kepada kita. Saudara, saya percaya kalau kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Firman Tuhan katakan, wow, saya terlalu percaya. Apa yang kita sementara doakan, apa yang sementara kita rindukan, apa yang sementara kita katakan Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Amin saudara. Yang pertama, diam. Yang kedua, dekatkan hidup kita, tenang. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat terus berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru sama Tuhan. Ketika kita datang berseru mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan mengatakan hal-hal yang baik bagi kita. Nah kita baca di kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Saya percaya semua kita pasti hafal ayat ini. Kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga katakan bahwa, saya baca untuk Bapak Ibu ya. Berserulah kepada Allahku, kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang percaya firman Tuhan ini katakan, yes, amin. Haleluya. Yang ketiga, berserulah terus kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan akan jawab saudara. Berseru artinya berdoa terus, sungguh-sungguh datang mendekatkan hidup kita terus sama Tuhan. Dan engkau akan memberitahukan kepadamu. Nah, akan kasih tahu kepada Bapak, Ibu, dan saya hal-hal yang besar. Wow, dan yang tidak Bapak, Ibu, dan saya pahami. Apa itu? Yakni hal-hal yang tidak pernah kau ketahui. Saudara, ada hal-hal yang tidak pernah kita ketahui. Tuhan akan berikan buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan akan tolong kasih cara-cara untuk kita. Ada berapa banyak yang percaya hal itu? Katakan, yes, aku percaya. Amin saudara. Hal-hal yang tidak Bapak, Ibu, dan saya ketahui, Tuhan akan kasih tahu. Cara-cara apa saja yang Tuhan akan rindukan kasih tahu buat kita. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang belum pernah kita tahu, kita pahami.
yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah dengar, tidak pernah muncul dalam hati kita. Kita gak pernah lihat. Tuhan bilang, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, ayo mari kita tenang, diam, sabar, punya pengharapan. Terus yang kedua, dekatkan diri kita terus sama Tuhan. Supaya kita jadi tenang. Dan yang ketiga, terus berseru, seru kepada Tuhan. Bapak Ibu akan melihat mujizat-mujizat Tuhan akan Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Penuaian, berkat-berkat yang tertunda akan Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Pertolongan-pertolongan yang ajaib Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu dan saya. Amin saudara, mari di dalam menantikan pertolongan Tuhan yang kita sudah lakukan 3 hal ini. Yang saya mau katakan terus, yang pertama mari kita pikirkan. Ya, kita pikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Penting saudara, punya waktu. Dan yang kedua, ingat bahwa Tuhan itu sangat baik buat Bapak Ibu dan saya. Terlalu baik. Amin saudara, pikir firman Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan pernah tolong kita. Amin. Dan yang berikutnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu selalu buat tepat pada waktunya. Dia selalu mengatakan tepat pada waktunya. Amin saudara, luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara buat kita. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Tuhan punya cara untuk tolong kita. Amin saudara. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami terus mau mengingat kebaikan-Mu. Kami terus mau teringat akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Yang terpenting buat kami, saat-saat kami menantikan pertolongan Tuhan, kami diam. Artinya kami terus punya hubungan dengan Engkau. Terus mendekatkan hidup kami kepadamu. Hanya dekat denganmu Tuhan. Dan punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami percaya itu. Dan ketika kami berseru kepadamu. Kami tahu Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Hal-hal yang tidak pernah kami pahami. Cara-caramu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasyakata karalabayaralabo. Bahwa kami terus ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan mengurapi kita. Oh ralabasyakata karaba, kekuatan Tuhan turun buat kita. Di dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, mari kamu berdoa dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan berikan pertolongan, nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang mengangkat tangan. Mereka sedang menanti pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka anak-anak-Mu sementara menanti pertolongan-Mu ya Tuhan. Mungkin pertolongan untuk menjamah mereka, memulihkan hidup mereka, menyembuhkan, mengangkat mereka Tuhan. Oh dalam pergumulan-pergumulan mereka anak-anak-Mu Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayarabayaralabasyanda. Tuhan kami percaya anak-anak-Mu terus mengingat kebaikan-Mu. Satu Engkau menolong mereka Tuhan anak-anak-Mu. Mereka anak-anak-Mu sementara memikirkan firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan berkuasa. Terima kasih banyak Bapa. Dan anak-anak-Mu Tuhan tetap memikirkan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya pengharapan. Dan tidak ada yang mustahil. Engkau selalu tepat pada waktunya menolong kami. Terima kasih. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Oh ralabasyakataka, pengurapan khusus turun buat kami semua. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengangkat tangan. Engkau diberkati berlimpah-limpah. Engkau diberikan kekuatan semangat yang baru. Engkau dipulihkan, disembuhkan, diangkat kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Oh ralabasyakataka ralaba. Syakaralabata karalabayaralabasyanda. Oh ralabasyanda. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa ini kami anak-anak-Mu. Kami mau rindu masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, kuduskan kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita buat Tuhan.
Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, biar Roh Kudus mengurapi kita, mengampuni kita. Bapa di surga mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran kita semua. Lalu biarlah hari ini saat kami makan dan minum daripada roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh-Mu, kami diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Bapa, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Oh ralaba kepadamu mohon ampun. Ampuni ya Bapa, ampuni ya Tuhan, ampuni. Oh ralaba syakata karalaba ya Rabba. Damai sejahtera Tuhan turun berlimpah-limpah. Kasih-Mu turun berlimpah-limpah bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Lalu kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap roti dan anggur yang anak-anak-Mu sementara persiapkan. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu. Lalu Tuhan kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap masuk dalam perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu mari angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kanan kita. Lalu kita persiapkan hati kita. Terima kasih banyak Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan peringatan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bersyukur kalau kita boleh sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ralabasya kata karalab. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya ralabosha. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, kami berdoa kekuatan, mohon kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, pengurapan yang dahsyat lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Pak Niko, dipercaya pengurapan yang dahsyat luar biasa. Berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Gembala CK4 kami, Pak Weler Kendu, Pak Kawuntu, beserta dengan Ibu Molin, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Kami percaya Tuhan kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Apapun yang Tuhan percayakan melalui program-program di YouTube Tuhan. Ada banyak orang dipersiapkan menjadi pemuji penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan gereja di tempat ini, hamba-Mu beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Mari Tuhan juga pimpin kami, sertai kami masuk dalam penuaian di akhir zaman ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat buat kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga kami mau berdoa memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan persiapkan mereka melalui pencurahan Roh Kudus yang sementara, melawat dahsyat luar biasa untuk mempersiapkan mereka nanti Tuhan. Menuai menjadi penuai di akhir zaman ini. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan mereka, Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, sekolah mereka, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor, dimanapun Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan di sana mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati berlimpah-limpah. Perekonomian Tuhan kami berdoa Tuhan. Pulihkan Tuhan. Oh ralabasyaka perekonomian bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan berikan bagi pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo beserta dengan Pak Wakil Pak Gibran, Orala Basyakataka untuk mengatur bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kedua hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak, kami memberkati Indonesia, aman, damai, sentosa bagi Indonesia. Puji-pujilah Bapak di surga, kami bersyukur sebab Tuhan Engkau sungguh amat baik buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan ada umat-Mu, jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Apakah itu di awal bulan ini persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum. Kami berdoa Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memimpin, kuasa Tuhan turun bagi anak-anak-Mu, memberkati setiap pemberian anak-anak-Mu ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Dan Tuhan sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saya ajak mari kita angkat tangan, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami percaya kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua, memberkati kita semua, menuntun kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus pada kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua Bapak Ibu yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.